Selamat sore, saya mempresentasikan mata pelajaran Sistem Manajemen Basis Data. Baik, langsung saja. Judul saya Sistem Manajemen Basis Data. Manajemen Sistem Basis Data. Sistem manajemen basis data adalah suatu sistem atau perangkat lunak yang dirancang untuk mengelola suatu basis data dan menjalankan operasi terhadap data yang diminta banyak pengguna. Penyimpanan dalam bentuk DBMS menyediakan fasilitas atau fitur-fitur yang memungkinkan data dapat diakses dengan mudah, aman, dan cepat. Beberapa fitur yang secara umum tersedia adalah berikutnya. 1. Kongruensi atau data sharing. Data dapat diakses secara bersamaan oleh beberapa pengguna karena manajemen data dilaksanakan oleh DBMS. Kedua, integritas. DBMS mengelola file-file data serta relasinya dengan tujuan agar data selalu dalam keadaan file dan konsisten. 3. Independensi. DBMS menjamin independensi antara data dan program. Data tidak bergantung pada program yang mengaksesnya, karena struktur datanya dirancang berdasarkan kebutuhan informasi, bukan berdasarkan struktur program. 4. Keamanan. DBMS menyediakan sistem pengamanan data sehingga tidak mudah diakses oleh orang yang tidak memiliki hak akses. 5. Pemulihan. DBMS menyediakan fasilitas untuk memulihkan kembali file-file data ke keadaan semula sebelum terjadinya kesalahan atau error atau gangguan, baik kesalahan perangkat keras maupun kegagalan perangkat lunak. Seterusnya, komponen sistem basis data. 1. Perangkat keras atau hardware disimpan pada media penyimpanan elektronik atau hard disk, sedangkan database adalah terdiri dari beberapa file yang saling berrelasi atau berhubungan. Kedua, sistem operasi. Sistem operasi merupakan program yang mengaktifkan atau memungkinkan sistem komputer, mengendalikan seluruh sistem daya dalam komputer, dan melakukan operasi dasar dalam komputer, atau operasi input atau output, pengelolaan file, dan lain sebagainya. Ketiga, basis data. Sebuah sistem basis data dapat memiliki beberapa basis data. Setiap basis data dapat memiliki sejumlah objek basis data atau seperti file, store, index, dan lainnya. Terusnya, sistem pengelolaan basis data atau DBMS. Sistem aplikasi perangkat lunak pengelola basis data. Pengolahan basis data secara fisik tidak ditangani langsung oleh user atau pemakai, tetapi ditangani oleh sebuah perangkat lunak atau sistem yang khusus atau spesifik. Kelima, pemakai. Ada beberapa jenis tipe pemakai pada sistem basis data berdasarkan cara mereka berinteraksi pada basis data. Di antaranya adalah programmer, user mahir, user umum, user khusus. Keenam, aplikasi atau perangkat lunak. Aplikasi AL, sistem pakar, pengolahan citra, dan lainnya, yang bisa saja mengakses basis data dengan tanpa DBMS. Seterusnya, pengertian Entity Relationship Diagram atau ERD. Pengertian Entity Relation Diagram atau ERD adalah suatu model untuk menjelaskan mengenai hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang memiliki hubungan antar relasi. Komponen penyusun ERD antara lain sebagai berikut. 1. Entitas. Merupakan suatu objek dalam dunia nyata yang bisa dibedakan dengan objek lain. Contohnya murid, guru,
yayasan. Entitas tersebut terdiri dari beberapa atribut. Sebagai contohnya, atribut dari entitas muridnya ialah NIS 1, NIS 2, nama, 3, alamat, 4, umur. Kedua, atribut. Setiap entitas pasti mempunyai elemen yang disebut atribut yang berfungsi untuk mendeskripsikan karakteristik dari entitas tersebut. Atribut kunci merupakan hal pembeda atribut dengan entitas. Gambar atribut ya diwakili oleh simbol elips dan berbagi menjadi beberapa jenis. 1. Atribut kunci. Atribut yang digunakan untuk menentukan entitas secara unik. Contohnya NIM, nomor induk mahasiswa. 2. Atribut simple. Atribut bernilai tunggal yang tidak dapat dipecah lagi. Contohnya alamat, tahun terbit buku, dan nama penerbit. 3. Atribut multinilai, yaitu atribut yang memiliki sekelompok nilai untuk setiap entitas. Contohnya nama beberapa pengarang dari sebuah buku pelajaran. 4. Atribut gabungan. Atribut yang terdiri dari beberapa atribut yang lebih kecil dengan arti tertentu. Contoh nama lengkap yang berbagi menjadi nama depan, tengah, dan belakang. Atribut derivatif. Atribut yang dihasilkan dari atribut lain dan tidak wajib ditulis dalam diagram ER. Contohnya usia, kelas, dan selisih harga. 3. Relasi. Hubungan antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Gambar relasi diwakili oleh simbol belah ketupat. Relasi juga terbagi menjadi beberapa jenis. 1. One-to-one. Setiap entitas hanya bisa mempunyai relasi dengan satu entitas lain. Contohnya siswa dengan nomor induk siswa. Kedua, one-to-many. Hubungan antara satu entitas dengan beberapa entitas dan sebaliknya. Contohnya guru dengan murid dan sebaliknya. 3. Many-to-many. Setiap entitas bisa mempunyai relasi dengan entitas lain dan sebaliknya. Contohnya siswa dan ekstrakurikuler. 4. Garis. Garis yang menghubungkan antar atribut untuk menunjukkan hubungan entitas pada diagram ERD. Sekian presentasi saya. Kalau ada kesalahan dan kesilapan saya dalam membaca mempresentasikan hasil tugas saya ini, saya mohon dimaklumi. Terima kasih.